breaking transfer news for you. Manchester United have finally announced the signing of Bryan Mbeumo from Brentford. Premier League musim 2025-2026 memang masih jauh sekali dari kata selesai. Namun dari sekarang kita sudah bisa tahu para pembelian terbaik yang menjanjikan. Nah, kalau sebelumnya Starting Eleven pernah bikin daftar pembelian yang justru jadi beban, kali ini Mimin telah memilih pemain baru yang menghadirkan performa brilian di Premier League. Pemain-pemain ini dipilih berdasarkan pada penampilannya yang setimpal dengan harganya. Intinya, klub yang beli mereka itu nggak rugi deh. Tinggal tunggu waktu saja, para pemain ini akan memberikan balik modal yang lebih dari harga yang dikeluarkan guna memboyong mereka. Lalu, siapa saja pemain yang cocok dilabeli transfer terbaik Premier League musim ini? Benarkah ada mantan pemain termahal Inggris di dalamnya? Coba angkat tangan yang mulai sering masang dia di fantasi Premier League. Mimin akuin kalau anak muda yang ini dengan gercep mencuri atensi dengan penampilannya. Usianya masih 19 tahun, tapi Eli Junior Kropi sudah nimbrung aja di daftar teratas pencetak gol Premier League. Boleh dikata Bournemouth beruntung bisa mendapatkannya dengan harga murah dari FC Lorient. Maharnya hanya 15 juta euro. Tapi Kropi diprediksi akan jadi aset berharga di Cherries di masa depan. Bisa dilihat dari kontribusinya yang sebelum jeda internasional sudah mencetak 4 gol dari 8 penampilan. Jumlah itu sementara menempatkannya sebagai top skor kedua Bournemouth di EPL setelah Antoine Semenyo. Dengan catatan shot on target per 90 menit mencapai 2,1 versi FOTMOB, Kropi menggeser peran Justin Kluivert yang sebelumnya jadi partner ulung Semenyo dalam mendulang gol. Pencapaian itulah yang membuat Kropi masuk dalam nominasi pemain terbaik bulan Oktober. Jadi, bukan tak mungkin ia bisa masuk dalam daftar pemain muda terbaik Premier League musim ini bila terus tampil memukau. Masih dari sosok pemain muda, Estevao adalah salah satu investasi yang tampaknya berhasil dari Chelsea musim ini. Diresmikan bersamaan dengan sejumlah youngster seperti Jamie Gittens dan Jorel Hato. Jebolan Akademi Palmeiras itu menunjukkan penampilan yang lebih menjanjikan. Masih 18 tahun, Estevao tiba dengan mahar yang jika ditotal menyentuh 51 juta pounds. Saat awal tiba di London, banyak yang sangsi dengan dirinya, terutama karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang nol besar. Tapi siapa sangka Estevao mampu mendobrak dinding keraguan yang menghadang. Enzo Maresca sanggup menyulapnya sebagai winger kanan yang progresif. Hanya absen satu laga saja sebelum jeda internasional, Estevao membukukan 1 gol dan 1 assist dengan catatan expected goal 1,54 menurut FOTMOB. Memang jumlah golnya belum banyak, tapi pemain setinggi 178 cm itu punya atribut terbilang keren sebagai winger. Masih dari data FOTMOB, Estevao punya akurasi umpan sukses mencapai 84,7%. Tak salah kalau ia digadang sebagai the next Willian oleh fans The Blues. Sempat menjadi pemain termahal Inggris lalu flop, Jack Grealish menemukan kembali jati dirinya saat berlabuh ke Everton. Jujur, The Toffees terbilang hoki dalam transfer Grealish musim panas kemarin. Bagaimana tidak, Everton tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi mendapatkan servis yang memuaskan dari ex-pemain Aston Villa itu. Dipoles David Moyes, Grealish adalah nyawa baru bagi permainan Everton. Tampil dalam 10 laga di posisi winger kiri, pria 30 tahun itu kembali mempertontonkan permainan yang menggeliat. Dari pemain yang dipenuhi rasa frustasi, Grealish kini menjadi top assist Premier League dengan 4 assist. Dengan catatan expected assist dari FOTMOB di angka 2,5, Grealish menjadi pengumpan yang jitu bagi Iliman Ndiaye.
Deretan statistik tadi cukup menunjukkan bahwa Grealish sudah kembali ke fitrah sebagai winger yang patut diwaspadai penetrasinya. Everton masih punya opsi mempermanenkan Grealish harga 50 juta pounds yang diprediksi akan ditebus karena sang pemain sudah jadi crush para fans. Yang satu ini sudah tak asing di telinga pemuja Premier League. Berpengalaman sebagai mantan jenderal lini tengah di Arsenal, Granit Xhaka kembali ke Inggris sebagai gelandang veteran. Sunderland membajaknya dari Bayer Leverkusen dengan kocek 15 juta euro, tentu dengan harapan tinggi. Sebagai tim promosi, The Black Cats membutuhkan Xhaka karena rekam jejaknya. Gaya mainnya yang Spartan dan proaktif menjadi kunci agar tetap bertahan di Premier League. Rezeki nomplok bagi Sunderland, pemain 33 tahun itu ternyata masih punya sisa-sisa kepingan penampilan terengginas di Arsenal dulu. Sebagai bukti, Xhaka menduduki peringkat teratas Big Chance Created di Premier League dengan torehan 5 kali peluang emas. Belum lagi capaian suksesful long ball yang masuk daftar 10 besar dengan mencapai 58,4%. Secuil statistik tadi penjelas mengapa Xhaka menjadi pemain kunci Sunderland hingga berhasil menyodok papan atas Premier League. Jadi, kalau ternyata berhasil masuk kompetisi Eropa, Sunderland perlu mencuci dan mencium kaki Xhaka. Dari sekian banyak striker mahal yang tiba di Premier League musim ini, cuma Nick Woltemade yang layak diapresiasi. Siapa yang bisa lupa ketika kedatangannya hampir bersamaan dengan keluarnya Alexander Isak. Usut punya usut, Woltemade sebetulnya adalah opsi mendadak yang didekati Newcastle United. Sebelumnya hampir tak pernah ada kabar yang menyebut Tun Army berminat pada the next Miroslav Klose itu. Namun Newcastle ujuk-ujuk membelinya dari VfB Stuttgart dengan biaya 69 juta pounds. Diharapkan sebagai pengganti Isak, nilai tersebut terbilang tak main-main sebab Woltemade menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah klub. Meski memikul ekspektasi tinggi, Woltemade mampu melaluinya dengan baik. Dalam 8 laga pertamanya, ia telah mencetak 4 gol penting yang membantu Newcastle meraih poin-poin krusial. Ketenangan dalam penyelesaian akhir membuatnya cepat menjadi favorit di St. James Park. Setidaknya kini Newcastle bisa bernafas lega karena Woltemade lebih baik dari Isak di Liverpool. Senne Lammens menjadi salah satu kejutan menarik di Manchester United musim ini. Didatangkan dengan harga relatif murah yakni sekitar 18,2 juta pounds dari Royal Antwerpen. Banyak yang meragukannya di awal. Apalagi MU sebetulnya punya kesempatan merekrut kiper yang dinilai lebih baik, Emiliano Martinez. Akan tetapi kiper 23 tahun itu berhasil membungkam kritik dengan penampilan yang jauh lebih gemilang dari Andre Onana di bawah Mistar. Meskipun baru mencatat 1 clean sheet sejauh ini, performanya menunjukkan potensi besar sebagai penjaga gawang masa depan Setan Merah. Refleks cepat, kemampuan membaca arah bola serta ketenangan yang menghadapi tekanan membuat banyak pihak menilai bahwa Lammens bisa menjadi penerus ideal David De Gea. Di usia yang masih muda tapi diberi kepercayaan sebesar itu oleh Ruben Amorim, ini menunjukkan bahwa United melihat prospek jangka panjang dalam diri Lammens. Dengan pengalaman dan bimbingan yang tepat, ia berpotensi jadi salah satu kiper terbaik di Premier League dalam beberapa tahun mendatang. Terakhir ada Bryan Mbeumo yang kini menjadi sosok yang sangat krusial bagi Manchester United. Pemain asal Kamerun ini datang ke Old Trafford setelah proses negosiasi panjang dan sulit dengan Brentford yang berakhir dengan kesepakatan senilai 71 juta pounds. Harga mahal tersebut sempat menuai perdebatan, namun Mbeumo dengan cepat membungkam kritik lewat performa impresifnya di lapangan. Mbeumo sukses membawa dimensi baru dalam serangan Setan Merah. Kini ia tercatat sebagai top skor sementara Manchester United di Premier League dengan torehan 5 gol. Sebuah pencapaian yang membuktikan kualitas dan nilai investasinya. Pembelian mahal ini terbukti sepadan. Mbeumo juga bisa jadi jawaban untuk krisis ketajaman United dalam beberapa musim terakhir. Itulah tadi transfer terbaik tim-tim Liga Inggris sejauh ini. Kalau menurut kamu, siapa Football Lovers?